Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, 5 September 2025 adalah 700 hari setelah tragedi teror 7 Oktober 2025. Tentu saja Bapak Ibu, Fakta Israel tidak akan pernah bosan untuk mengangkat tentang teroris dari Gaza yang masuk ke wilayah Israel dan membunuh lebih dari 1.200 orang dalam satu hari saja dan menyandra 253 orang, dan hingga hari ini masih ada 48 orang di Gaza. 20 orang diperkirakan hidup. Bapak Ibu semua, sungguh aneh, namun inilah fakta bahwa dunia tidak berhasil menekan Hamas agar Hamas mau mengeluarkan para sandera dari tawanan. Sungguh aneh, tapi inilah fakta bahwa dunia mempersalahkan Israel karena Israel melindungi warga negara dan melindungi wilayah kedaulatannya dengan cara berperang. Dunia justru mengecam Israel. Bapak Ibu, fakta Israel juga sebetulnya mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa begitu lama? Mengapa sampai harus 700 hari para sandera ini ada di Gaza? Apakah Tuhan tidak melihat penderitaan mereka? Namun ternyata fakta Israel menemukan ada dua kebenaran yang ingin fakta Israel bagikan kepada Bapak Ibu semua. Pertama, ketika bangsa Israel diperbudak selama 430 tahun di Mesir, mengapa begitu lama perbudakan itu berlangsung? Jawabannya karena kedurjanaan orang Amori yang hidup di tanah Kanaan itu belum sampai di batas di mana Tuhan ingin menjatuhkan hukuman. Jadi Tuhan begitu sabar, Tuhan menunggu begitu lama sehingga mereka melakukan kesalahan, kedurjanaan selama 430 tahun, baru kemudian perbudakan itu selesai dan bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Bapak Ibu bisa lihat di Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa Israel akan diperbudak selama 430 tahun. Tetapi bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan setelah kedurjanaan orang Amori itu telah sampai pada batas waktunya Tuhan. Artinya Bapak Ibu semua, apa yang terjadi sekarang di Gaza, 700 hari kita melihat IDF sudah ratusan, hampir 900 lebih tentara IDF tewas demi menyelamatkan para sandera yang jumlahnya di bawah 300 orang. Jadi 3 kali lipat korban tentara Israel demi membebaskan 300 orang, di bawah 300 orang. Namun kita lihat di ayat Alkitab Kejadian 15 ayat 16, ternyata sangat lama Tuhan begitu sabar terhadap kedurjanaan orang Amori itu. Tuhan tunggu dulu sampai mereka betul-betul bebal, barulah selesai. 430 tahun Bapak Ibu, bukan waktu yang sebentar. Nah, yang kedua,
fakta Israel menemukan ternyata untuk masuk ke tanah perjanjian, padahal ini jelas tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Tuhan sudah menjanjikan juga kepada Musa. Namun bagi Yosua bin Nun butuh waktu 16 tahun untuk merebut tanah perjanjian, untuk merebut tanah Kanaan dari tangan 7 bangsa yang menguasai atau mendiami tanah tersebut. Padahal ini tanah perjanjian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa Tuhan seperti memakai waktu untuk menyelesaikan rancangannya. Tuhan bukan mengulur-ngulur waktu, tetapi Tuhan yang berdaulat dan berotoritas itu, Tuhan begitu tahu, pasti Ia maha tahu kapan waktu yang terbaik, kairosnya Tuhan. Sehingga meskipun tanah perjanjian sudah dijanjikan, namun untuk merebutnya butuh waktu 16 tahun. Nah, saat ini fakta Israel hanya bisa memberikan pernyataan ini. Fakta Israel tidak bisa menampilkan sebuah slide yang menyampaikan data sejarah. Tapi yang jelas Bapak Ibu, waktu yang dibutuhkan untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu adalah 16 tahun. Jadi kita yang saat ini melihat Israel modern di hari ke-700 sejak 7 Oktober 2023, kelihatannya kok Israel enggak menang-menang. Bapak Ibu, tetap bersabar. Ingat tadi 430 tahun bangsa Israel diperbudak. Karena apa? Supaya kedurjanaan orang Amori itu genap dulu. Baru Tuhan tumpaskan mereka. Lalu yang kedua, rujukannya apa? Butuh waktu 16 tahun bagi Yosua untuk masuk merebut tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Butuh waktu berapa lama untuk Israel mengambil kembali para sandera? Waktunya Tuhan yang ingin fakta Israel bagikan kepada Bapak Ibu semua. Tetap percaya bahwa Tuhan berotoritas. Ingat, Bapa kita di surga itu adalah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Ia setia pada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita punya Tuhan yang setia dan Ia tidak akan mempermalukan anak-anaknya, termasuk bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak akan mempermalukan? Karena Tuhan punya perjanjian dengan bangsa ini dan kita bisa membacanya di Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu jadi kurang iman karena melihat kenyataan yang terjadi, seakan-akan Tuhan tidak menolong Israel, itu maunya iblis membuat Bapak Ibu tidak percaya dan ragu. Gak perlu kayak begitu Bapak Ibu. Tetap percaya, tetap yakin firman Tuhan ya dan amin. Dan janji Tuhan selalu dikenapi. Dan Tuhan yang dulu berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa, kepada Daud, adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini dan kita panggil sebagai Bapa. Dan kita punya kuasa dalam perkataan kita, dalam doa kita, ketika kita menyebut doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yakin dan percaya doa kita dijawab karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Damai hanya bisa tanpa teroris.